Masalah sampah di Indonesia masih sulit untuk diselesaikan, terutama sampah plastik. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan 64 ton sampah setiap tahun dan akan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Permasalahan lingkungan, khususnya sampah plastik di daerah Jakarta Utara masih sangat tinggi. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sampah dan kurangnya pendidikan mengenai nilai sampah yang sebenarnya sampah memiliki nilai ekonomis. Permasalahan akan sampah ini sesuai dengan SDG 13. SDG 13 adalah program berkelanjutan dengan tujuan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Hal ini sesuai dengan program yang ingin kami ajukan dengan Unilever. Selain itu, hal ini juga sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Salah satunya ialah membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dalam hal ini, pemerintah sangat memerhatikan isu lingkungan sebagai bentuk pencegahan dari climate change. Dan sampah plastik merupakan salah satu isu lingkungan yang sangat serius dan sulit untuk diselesaikan karena masih kurangnya kesadaran diri masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik dan untuk melakukan daur ulang setelah penggunaannya. RPJMN ini juga sesuai dengan program yang Unilever sedang jalankan, yaitu Indonesia Hijau. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia Hijau merupakan salah satu program Unilever dalam menangani pencemaran lingkungan, termasuk di dalamnya sampah plastik. Program bank sampah yang telah dijalankan oleh Unilever sebelumnya sudah cukup baik, namun kami melihat Unilever masih mengalami kesulitan untuk merangkul masyarakat dalam menjalani program ini. Apa solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh perusahaan kami? Dalam program bank sampah Unilever yang sebelumnya, Unilever hanya memfokuskan kerjasama dengan ibu-ibu PKK saja untuk menangani bank sampah. Untuk itu, kami memiliki beberapa solusi tambahan yang memungkinkan dapat meningkatkan kinerja dari program bank sampah yang telah berjalan. Kami akan mengajak anak muda untuk berpartisipasi dalam program ini. Dalam unit RW, kami akan bekerja sama dengan Karang Taruna sebagai organisasi pemuda di masyarakat, lalu kami mengajak mahasiswa. Mengapa Karang Taruna dan mahasiswa? Kami memilih Karang Taruna dan mahasiswa karena pemuda di Indonesia saat ini sudah banyak yang peduli akan lingkungan, dan mahasiswa yang dipercaya oleh masyarakat sebagai kaum intelektual dapat menginfluence masyarakat. Begitupun para pemuda yang tergabung dalam organisasi Karang Taruna. Apa harapan kalian dalam mengajak Karang Taruna dan mahasiswa? Berharap sampah plastik akan terurai lebih dari 12 ton yang berarti lebih banyak sampah plastik yang terurai dan memberikan pemahaman kepada anak muda sebagai penerus bangsa jika sampah memiliki nilai. Selain perusahaan kami, apakah kalian mengajak institusi lain dalam program ini? Jika iya, siapa saja? Kami mengajak salah satu institusi pemerintahan, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan PT Plastik Pay yang menyediakan alat daur ulang. Daerah Jakarta Utara, khususnya Sunterjaya. Dengan begitu, kami ingin menyelesaikan masalah ini dengan yang pertama, sosialisasi dan pengenalan program bank sampah dengan jangkauan yang lebih luas seperti yang sebelumnya sudah kami jelaskan, dengan fokus kami untuk generasi muda yang kemudian dilakukan pelatihan teknis untuk berjalannya program ini. Yang kedua adalah melanjutkan sistem yang sebelumnya sudah ada dengan memperbanyak tempat sampah yang membedakan antara sampah organik dan anorganik di setiap beberapa meter. Yang terakhir adalah jika memungkinkan, kami akan melakukan kerjasama dengan PT Plastik Pay sebagai penyedia alat daur ulang sampah. PT Plastik Pay ini adalah sebuah perusahaan yang fokusnya dalam daur ulang sampah, khususnya plastik, yang mana perusahaan ini menyediakan sebuah alat vending machine sebagai alat untuk penukaran sampah yang akan otomatis dapat ditukarkan bisa dalam bentuk uang elektronik maupun voucher. Dengan begini, semua masyarakat akan mulai sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dengan adanya imbalan untuk penukaran sampah plastik. Jika program yang kami ajukan dapat terus berjalan secara efektif dan memenuhi target, maka masyarakat di Jakarta Utara memiliki pengetahuan akan nilai sampah dan mengurangi sampah di Indonesia serta hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Berikut adalah perbandingan gambar jika nantinya program ini dapat berjalan. Dari foto ini dapat kita lihat terkadang masih adanya sampah-sampah plastik yang muncul di permukaan kali, meskipun sudah berkali-kali pemerintah melakukan pengerukan sampah. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat tidak peduli akan lingkungan sekitar mereka. Lalu dari foto inilah yang nantinya dapat kita rasakan untuk kedepannya dengan situasi kali yang bersih dari berbagai macam sampah. Oke, sekian penjelasan video dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Thank you for watching. Stay safe and stay healthy. Bye.